Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saat ini kami Pers Indonesia sedang berada di Desa Silobaru, Kecamatan Silobonto, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal tentang penanganan percepatan stunting di Kabupaten Asahan atau penanganan dan pencegahan stunting di Kabupaten Asahan. Mari sama-sama kita lihat profil desanya untuk desa. Inilah para desanya. Desa Silobaru ini adalah desa nelayan di Kecamatan Silolaut, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Masyarakatnya untuk mencari nafkah adalah melalui mencari ikan di laut. Desa Silobaru, Kecamatan Silolaut ini adalah desa nelayan di Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Bapak-bapak inilah pengusaha-pengusahanya ini. Dibantu Pak, supaya berkembang. Berkembang ya Pak ya? Ya kan? Artinya ini kerang-kerambahnya seperti apa ini Pak? Macam mana seperti? Dia di Macam ternak gitu ya Pak? dia diternakkan kandang nih. Dikasih kandang. Iya. Kandangnya itu dibuat dari apa tuh Pak? Modang itu. Nah, itu modang itu. Ini Bang. Modang bakok kelapa itu. Oh, pakai seperti jaring ya Pak? Jadi nggak lari dia Pak kemana-mana? Seperti itulah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saat ini kami berada di Desa Silobaru, Kecamatan Silolaut, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal liputan tentang upaya pencegahan dan percepatan stunting di Kabupaten Asahan. Izin Pak Kepala Desa, coba jelaskan sedikit tentang profil Kepala Desa dan profil desa ini. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profil Desa Silobaru. Desa Silobaru ini mempunyai luasan lebih kurang 3.150 hektar. Kemudian dibagi menjadi 11 dusun, dusun 1 sampai dusun 11, yang mana masyarakat yang ada di desa ini mempunyai kegiatan, ada yang menjadi buruh petani kelapa dalam, ada yang menjadi nelayan, dan ada yang menjadi petani kelapa dalam dan pedagang. Kemudian di desa Silobaru ini ada penduduk lebih kurang 3.865 jiwa, yang mana dari jumlah jiwa yang ada itu
balita yang ada di Desa Silobaru ini pada saat ini dari usia 0 sampai 5 tahun lebih kurang 352 jiwa. Kemudian untuk memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Sofyan, Kepala Desa Silobaru yang ketiga periodenya. Periode pertama 2008 sampai 2014. Kemudian dilanjutkan pada periode kedua tahun 2018 sampai tahun 2002, dan kemudian dilanjutkan lagi pada periode ketiga ini tahun 2022 sampai 2028. Adapun kami menyikapi tentang masalah stunting yang ada di Desa Silobaru dari pelayanan posyandu yang aktif di Desa Silobaru, yang mana jumlah posyandu di Desa Silobaru ini ada 4 posyandu. Pertama yaitu posyandu Anggrek yang itu berada di Dusun 3, kemudian posyandu Mawar yang itu berada di Dusun 9, kemudian posyandu Melati di Dusun 5, dan posyandu Dahlia di Dusun 10. Di mana di dalam pantauan posyandu yang ada di Silobaru menyangkut kepada stunting, ada indikasi terhadap 2 orang anak yang hari ini terdeteksi mengalami stunting. Karena menurut dari tim kesehatan, stunting itu berawal dari pertumbuhan yang kurang sesuai dengan usia. Oleh karena itu ada 2, dan kemudian ada juga potensi yang juga lagi dialami oleh ibu hamil. Ada 2 orang, yang mana dari jumlah 14 orang saat ini ibu hamil di Desa Silobaru ini, ada 2 orang yang kehamilannya itu bisa mengarah kepada stunting. Oleh karena itu kami masih menunggu arahan dari Dinas Kesehatan, karena menyangkut kepada kesehatan ini pemerintah desa ini tidak bisa berbuat apa-apa, karena yang menyangkut kepada kesehatan itu harus melalui medis. Jadi kita juga tidak bisa berandai-andai sehingga kita harus bergerak yang tidak semestinya kita gerakkan. Kita menunggu apa arahan dari Dinas Kesehatan yang ada di Kecamatan Silobaru. Kemudian kita tahu bahwa stunting ini adalah gagal tumbuh dan dan kurangnya asupan gizi, di mana dalam waktu pendek dapat terganggunya otak dan pertumbuhan fisik. Tapi kami yakini di Desa Silobaru ini bahwa asupan gizi itu hampirlah kami rasa setiap harinya memakan ikan itu di Desa Silobaru ini terlaksana. Karena sepengetahuan kami sampai hari ini Desa Silobaru ini masih kaya lagi dengan ikan. Karena daerahnya itu daerah laut dan ikan darat juga banyak. Oleh karena itu hampir kami pastikan bahwa setiap hari setiap masyarakat di Desa Silobaru ini makan ikan. Kami juga dari pemerintah juga hari ini lagi mempelajari dengan Dinas Kesehatan, kepada Dinas Kesehatan, artinya gagalnya pertumbuhan yang dimaksud apakah nanti berkaitan dengan gen
Kalau gen orang tuanya seandainya memang Karena faktor mengarah ke sana itu ada Pak ya? Iya. Gen orang tuanya kecil, keturunannya kecil, apakah ini juga masuk di dalam stunting? Jadi ini juga ada menjadi temuan-temuan di desa kami. Pertumbuhannya kalau disesuaikan dengan usianya, dia tidak akan bisa sesuai karena orang tuanya memang kecil. Apakah itu nanti juga dimasukkan di dalam stunting? Karena tingginya tidak sesuai dengan kebanyakan rata-rata anak-anak. Dikarenakan memang orang tuanya memang mempunyai gen yang kecil. Artinya setiap bulannya kegiatan dari Posyandu sendiri ada Pak ya untuk? Ada, jadi kegiatan Posyandu itu ada pemberian asupan gizi, menimbang anak, periksa kehamilan, dan di sini juga ada sekarang itu Posyandu lansia. Jadi upaya yang dilakukan kami rasa di desa ini sudah sesuai dengan arahan dari pihak Puskesmas Kecamatan Silo Laut, dan kami tetap berkontribusi demi kesehatan sebagaimana dilakukan ketika penanganan COVID kemarin. Kami juga proaktif untuk membantu para dinas kesehatan agar percepatan penanganan COVID-19 kemarin bisa berjalan sesuai dengan harapan. Demikian juga dengan stunting ini juga kami telah memerintahkan kepada seluruh perangkat desa agar apa-apa yang menjadi arahan dari dinas kesehatan terkait stunting yang dimaksud, kami juga harus tanggap terhadap persoalan bangsa yang sama-sama harus kita selesaikan. Terakhir Pak, sebagai penutup ini Pak, himbauan selaku kepala desa kepada masyarakat tentang penanganan stunting ini atau pemberitahuan adanya stunting di daerahnya, silakan. Kami atas nama pemerintah Desa Silo Baru mengimbau kepada seluruh masyarakat yang ada di Silo Baru harus peduli terhadap kesehatan, terutama terhadap kesehatan anak dan balita, di mana kita sama harus selaku orang tua harus bisa menjaga untuk kesehatan anak kita. Kita harus tahu di mana anak yang harus istirahat, harus makan makanan yang bergizi, sehingga anak-anak kita ini terhindar dari penyakit-penyakit yang hari ini sedang mengkhawatirkan bangsa ini. Kemudian untuk memberikan asupan gizi kepada anak itu tidak perlu yang mewah, memberikan susu yang mahal, tidak perlu. Oleh pemerintah itu cukup memberikan makanan, ikan ataupun telur kepada anak kita, sehingga itu menjadi asupan gizi yang bermanfaat bagi kesehatannya. Terima kasih Pak atas keterangannya dan wawancaranya hari ini. Salam sehat dan sukses selalu Pak. Itulah tadi wawancara kami versi Indonesia dengan Kepala Desa Silo Baru, Kecamatan Silo Laut, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal percepatan penanganan dan pencegahan stunting di Kabupaten Asahan. Pers Indonesia.